Al-Islam, kelas 2, bab 1, semester 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak solih-solihah? Ustazah harap kalian selalu sehat ya. Dan jangan lupa selalu jaga kesehatan. Bagaimana liburannya kemarin? Tentu menyenangkan kan? Alhamdulillah menyenangkan. Alhamdulillah hari ini kita kembali lagi di kegiatan belajar. Nah, Ustazah akan awali hari Senin ini dengan pembelajaran Al-Islam. Nah, tentunya sebelum kita belajar, alangkah baiknya kalian siapkan terlebih dahulu alat tulisnya, buku tulisnya, dan buku paket. Oke, sudah siap kan? Ustazah tunggu ya, sampai 3. 1, 2, 3. Alhamdulillah sudah siap. Dan sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan manfaat. Angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, pada kesempatan kali ini Ustazah akan bercerita. Ceritanya tentang orang kaya yang selalu bersyukur. Ceritanya silahkan simak videonya Ustazah berikut ya. Sebelum bercerita, alangkah baiknya kita tahu apa tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu meneladani akhlak bersyukur dalam cerita orang kaya yang pandai bersyukur. Kita mulai ya ceritanya. Orang kaya yang pandai bersyukur. Nabi Musa mempunyai banyak sekali pengikut. Pengikutnya disebut dengan Bani Israel. Mereka terdiri dari berbagai golongan. Ada yang kaya, ada juga yang miskin. Ada dari kalangan pejabat, dan ada juga dari pekerja kasar. Pada suatu hari, Nabi Musa ditemui oleh salah seorang pengikutnya yang miskin. Di hadapan Nabi Musa, si miskin ini berkeluh kesah. "Wahai Nabi Musa, tolong doakan aku agar aku menjadi kaya. Selama hidupku, aku selalu hidup susah. Aku tidak punya banyak makanan dan pakaianku hanya yang melekat di badanku ini saja." Mendengar keluh kesah si miskin, Nabi Musa tersenyum dan berkata kepada si miskin, "Bersyukurlah engkau atas semua nikmat yang telah Allah berikan kepadamu." Lalu si miskin menjawab, "Bagaimana kamu mengatakan aku harus bersyukur? Wahai Nabi Musa, selama hidupku aku miskin, tidak pernah merasakan kekayaan sedikit pun. Makanan pun hanya sekedar untuk menghilangkan rasa laparku." Akhirnya si miskin itu pun pulang dengan rasa yang kecewa. Ia terus mengeluh dan mengeluh, tidak sedikit pun bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah berikan kepadanya. Di lain hari, ada seorang pengikut Nabi Musa yang datang menemui Nabi Musa. Ia adalah seorang yang kaya raya, hartanya sangat melimpah. Si kaya berkata kepada Nabi Musa, "Wahai Nabi Musa, tolong doakan untukku agar Allah mengurangi hartaku, karena harta itu kadang mengganggu ibadahku." Nabi Musa menjawab, "Kamu ini aneh. Orang lain meminta agar ditambah hartanya, tetapi
kamu malah meminta agar hartamu dikurangi. Apakah kamu tidak bersyukur atas semua itu? Si kaya menjawab, tentu saja aku bersyukur kepada Allah. Bukankah Allah telah memberikan aku mata untuk melihat, mulut untuk berbicara, kaki untuk melangkah. Tetapi terkadang hartaku membuat aku hidup tidak tenang, karena aku khawatir tidak bisa menggunakan dengan baik harta-hartaku. Nabi Musa tersenyum, tetaplah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menggunakan hartamu untuk kebaikan. Berbagailah sedekah kepada fakir miskin. Si kaya lalu pulang ke rumahnya dan ia senantiasa bersyukur kepada Allah dengan banyak beribadah dan bersedekah. Hari berganti hari, tahun berganti tahun. Si kaya semakin bertambah kekayaannya karena ia makin rajin beribadah dan makin rajin bersedekah. Sedangkan si miskin, ia tetap miskin dan hartanya tidak bertambah karena ia selalu mengeluhkan dan tidak pernah bersyukur atas nikmat kesehatan yang diberikan Allah kepadanya. Kesimpulan dari cerita adalah tetap bersyukur atas nikmat yang Allah berikan karena Allah akan menambah nikmat bagi hambanya yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kalian hari ini adalah menceritakan kembali kisah orang kaya yang pandai bersyukur melalui voice note dan dikirim ke ustazahnya masing-masing ya. Tetap semangat. Alhamdulillah, sudah disimak kan baik-baik video dari ustazah? Tentunya kan? Nah, di situ kita bisa diambil hikmahnya. Yang pertama, kita harus tetap bersyukur dalam keadaan apapun. Dalam keadaan miskin, dalam keadaan kaya. Nah, kita harus tetap bersyukur. Kenapa? Karena nikmat yang kita peroleh hari ini, esok adalah suatu nikmat luar biasa. Apalagi ketika kita diberi kesehatan, jangan lupa selalu tetap bersyukur. Nah, itu pesan dari ustazah. Dalam pesan dari cerita tersebut, kalian bisa petik hikmahnya. Oke, jangan lupa tugasnya dikerjakan ya nak ya. Dan jangan lupa selalu jaga kesehatan. Jaga sholat 5 waktu kalian. Dan jangan lupa berdoa untuk negeri kita agar negeri kita selalu mendapatkan perlindungan dari Allah dan virus ini, pandemi ini segera pergi dari negeri kita dan dari dunia. Oke, kita akhiri dengan bacaan akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.